Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Salah satu identitas utama seorang muslim mestinya dia senantiasa mempelajari dan terus berusaha untuk mempraktekkan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Sebab beliau adalah contoh teladan ikutan yang baik. Menurut Abu Mas'ud, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abu Shu'aib. Suatu ketika dia meminta kepada pembantunya untuk menyiapkan hidangan, jamuan, karena dia ingin mengundang Rasulullah SAW. Katanya kepada pembantunya, ij'alli ta'aman yakfi khamsatan. Tolong sediakan jamuan untuk 5 orang. Fa inni uridu an ad'wa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin. Sebab saya akan mengundang 5 orang dan salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni araftu fi wajhihi al-ju'. Karena saya lihat dari rona mukanya, dari wajahnya, dari gesturnya itu Nabi lapar. Jadi dia melihat Nabi sedang kelaparan, maka dia mau mengundang ke rumah bersama 4 orang lainnya. Maka diundanglah Nabi, fada'ahu. Namun ketika Nabi mau menghadiri undangan ini, faja ma'ahum rajulun, ada orang lain, dia kan tadi 5 orang yang diundang. Ada satu lagi yang ikut dengannya. Mungkin karena akan pergi makan ya. Jadi ada yang ikut. Nah, mau kemana? Tuh ada yang undang makan. Aku mau ikut ya. Nah, Nabi tidak melarang dia, Nabi juga tidak membawa dia karena dia juga diundang. Setelah sampai di rumah Abu Shu'aib itu dia katakan, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibna hadza tabi'ana. Pak Shu'aib, tadi engkau kan mengundang kami 5 orang, ini dia yang 5 ini, 5. Saya dan 4 lainnya. Terus yang satu ini, bapak yang satu ini, dia itu ngikut kami. Saya tidak ngajak dia, tapi saya juga tidak bisa nolak. Mana tahu dia boleh ikut.
Jadi dia yang satu ini statusnya adalah ngikut, saya tidak ngajak, dan dia juga bukan masuk dalam daftar undangan awal. Fa in syi'ta an ta'zana fa'dzan lahu. Sekarang saya serahkan kepadamu, jika kamu ingin diizinkan, berkenan dia juga makan, diundang juga, kasih dia izin. Tapi engkau yang ngasih izin. Fa in syi'ta yarji'a. Jika engkau Pak Syuaib mau menyuruh dia pulang karena hidangan tidak cukup misalnya, maka suruhlah dia pulang, mintalah dia pulang baik-baik, raja'. Dan dia mesti pulang. Kalau tuan rumahnya tidak berkenan, dia mesti pulang. Jadi Nabi serahkan kepada Abu Syuaib. Tapi Abu Syuaib menjawab, katanya, bal qad azintu lahu. Karena saya yang memutuskan, ya Rasulullah, saya izinkan dia. Nah, akhirnya mereka masuk berenam dan makan bersama, makan yang 5 tadi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kembali kepada keteladanan tadi itu, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nabi itu sering kali lapar, menjalani siang itu dalam kondisi lapar. Banyak itu riwayat-riwayat yang kita temukan Nabi kelaparan, kemudian ada yang tahu ngundang. Tentu itu yang tahu. Kalau yang tidak tahu tentu Nabi terus begitu. Dan dia sering kali puasa sunat. Nabi itu kalau tidak ada makanan malah kemudian langsung dia itu puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kenyataannya seringkali tidak ada makanan di rumah Nabi. Tapi pokok masalahnya bukan karena Nabi miskin, tak punya makanan. Mungkin bukan itu pokok masalahnya. Karena Nabi bisa saja minta kaya kepada Allah, minta makan. Malah dalam kisah Musa itu langsung dikasih makanan dari langit. Dan Nabi pernah doakan sahabat, misalnya sahabat untuk kaya, ya jadi kaya. Tapi inilah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi. Bahwasanya perut ini memang sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai patokan utama. Tidak kama-kama itu makan nyoba, bukan begitu. Dan dalam perjalanan hidupnya Nabi itu, walau saya tidak bisa pastikan, Nabi itu jarang sekali sakit. Nah, jumlahnya saya tidak ingat pasti karena ada beberapa kisah tentang itu. Tapi yang pastinya dia jarang sakit itu ya. Ada yang menyebut dia hanya sakit 2 kali. Satu sebelum meninggal, satu ketika atau di saat hijrah. Ada lagi yang menyebut satu lagi tambahnya ketika dia diracun. Pokoknya tidak lebih dari 5 kali. Itu sudah maksimal itu. Dia sakit sepanjang hidupnya. 63 tahun. Kita belum umur segitu sudah tidak dihitung lagi berapa kali sakit. Salah satu yang dia jalaninya itu adalah ya perut ini ya biasa. Sesuatu kalau lapar ya tidak apa. Jadi tidak kemana-mana melakukan apa-apa, acara apa-apa. Yang diperhatikan tuh makannya gimana. Sepelolah kenyang baru itu segalanya jadi beres. Sebenarnya tidak juga. Malah dalam kisah ini disebutkan oleh Abu Syaifah, inni araftu fi wajhihil ju'. Saya bisa tangkap dari rona wajahnya itu, dari gesturnya itu dia lapar. Nabi kan seorang yang kuat kan? Kelihatan laparnya dari wajahnya. Kira-kira selapar apa dia ketika itu. Itu satu. Kemudian dalam hadis ini, dalam riwayat ini juga terlihat bahwa Rasul itu begitu pandai menghargai hak orang lain, kewenangan orang lain, teritorial orang lain.
Saya statusnya diundang, bukan hak saya untuk memperbanyak undangan, walau saya orang yang dimuliakan oleh tuan rumah itu. Kalau saya minta, kata Nabi, dia pasti mengizinkan itu. Tapi Nabi kemudian ketika ada yang ngikut rombongannya, diserahkan kepada Abu Shu'aib. Ini kewenanganmu, wahai Abu Shu'aib. Fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zan lahu. Jika engkau berkenan mengizinkan dia, kasih dia izin. Engkau yang kasih izin. Tapi kalau engkau tidak berkenan, jangan suruh dia pulang, dan dia juga mesti pulang. Jadi ada sikap menghargai hak, kewenangan, teritori orang lain itu. Ini kita minjam, tapi lebih berkuasa pula pada orang yang milik. Udah pakai aja lah, udah pakai aja. Kita numpang, kemudian ngajak orang lain juga. Lama-kelamaan tentu yang pemilik aslinya itu tidak nyaman. Itu salah satu sebab begitu Nabi dihargai oleh sahabat. So, Nabi itu pandai sekali menjaga hak orang lain. Tidak mentang-mentang saya ini kan Nabi, orang yang paling dihormati. Kata saya, dia pasti ikut itu. Makanya ikut aja lah, pokoknya saya mutuskan. Tidak begitu Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi mengajarkan di sini, sekalipun sedang sangat lapar, makanan itu hanya untuk 5 orang cukupnya, pasnya. Tapi kemudian dibuktikan di situ bisa sebenarnya dibagi untuk 6 orang. Jangankan 5 jadi 6, 2 bisa saja, kata Nabi, bisa jadi untuk 3 orang. Makanan 3 orang bisa untuk jadi 4 orang. Makanan 4 orang bisa jadi 5 orang atau 6 orang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sungguhnya berbagi itu sesuatu yang mudah. Dalam kondisi lapar sekalipun masih bisa untuk berbagi. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang jauh dari keadaan kurang seperti itu. Saya nunggu status saya level inilah, baru nanti saya ngasih. Saya nunggu nanti saldo saya segini, kekayaan saya segini, baru saya bisa mau itu santuni anak yatim, mau itu ikut iuran ini dan lain sebagainya. Banyak sekali kita dapatkan isyarat dalam Al-Quran dan riwayat tegas dalam hadis bahwa berbagi itu adalah bagian dari keseharian seorang muslim. Infiquna fis sarra wad darra, lapang sempit. Itulah dia seorang muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa bercermin kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang muslim itu boleh disebut gampang menjalani hidup ini karena patronnya, patokannya itu sudah ada. Cuma kadang-kadang setabah apa, selurus apa, semau apa meneladani patron itu, soalnya itu di situ. Ngambil dikit, yang lain dibuang, itu kelirunya di situ. Semoga kita senantiasa semakin hari semakin memiripkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله